Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Dr. Risa Titi Sujayanti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya adalah dokter spesialis ahli jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Medirosa 1 Cikarang. Oke, jadi penyakit jantung koroner atau coronary artery disease adalah kondisi di mana terjadi penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu sendiri adalah pembuluh darah yang berjalan di atas jantung yang fungsinya untuk memberikan suplai oksigen dan makanan ke otot jantung. Sehingga kita bisa bayangkan kalau misalnya terjadi penyumbatan atau penyempitan di pembuluh darah koroner, maka akan mengganggu kinerja atau fungsi jantung. Nah, bila terjadi gangguan pada fungsi jantung, ini akan menyebabkan gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang terkait dengan penyakit jantung koroner. Bila terjadi penyumbatan yang parsial atau sebagian, ini disebut dengan penyakit jantung koroner yang stabil, tetapi bila terjadi penyumbatan yang total atau mendadak, disebut dengan serangan jantung. Faktor risiko adalah kondisi tertentu di mana seseorang ini dengan kondisi tertentu tersebut menyebabkan lebih rentan terkena suatu penyakit dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kondisi tersebut. Faktor risiko untuk penyakit jantung koroner sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, dan yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi ini biasanya terkait dengan kondisi pasien, ya, kondisi utama seperti umur. Pasien dengan umur di atas 40 tahun atau memasuki dekade 4 itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena sakit jantung dibandingkan dengan pasien usia muda. Sedangkan pasien dengan jenis kelamin laki-laki, ya, secara epidemiologi itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien wanita. Sedangkan riwayat keluarga seperti pasien yang memiliki keluarga yang dulunya pernah meninggal mendadak yang tidak diketahui penyebabnya atau karena penyebab jantung, kemudian ada riwayat keluarga yang terkena penyakit jantung koroner, itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit jantung koroner. Sedangkan faktor risiko yang dapat dimodifikasi ini terkait dengan kondisi-kondisi pasien, yaitu penyakit penyerta pasien dan berhubungan dengan perilaku gaya hidup pasien. Perilaku gaya hidup yang dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit jantung koroner antara lain yang pertama kurang olahraga, kemudian merokok, kemudian memakan makanan yang mengandung banyak lemak atau kolesterol, dan penyakit penyerta lainnya seperti darah tinggi, kolesterol tinggi atau dislipidemia, kemudian penyakit gula atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Oke, sebetulnya gejala dari penyakit jantung koroner itu banyak sekali, ya, gejalanya, keluhan-keluhan yang bisa ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner. Tapi gejala atau keluhan yang paling sering dan yang paling umum, ya, yang paling khas untuk penyakit jantung koroner adalah nyeri dada. Nyeri dada yang bagaimana yang khas untuk penyakit jantung koroner itu adalah nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke lengan kiri atau tembus ke punggung atau menjalar ke leher. Nah, itu yang khas untuk penyakit jantung koroner. Biasanya nyeri dada yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner ini durasinya cukup lama. Tetapi tergantung apakah ini penyakit jantung koroner yang stabil atau yang serangan jantung. Pada kondisi penyakit jantung koroner yang stabil, biasanya nyeri dadanya bisa membaik dengan istirahat atau dengan obat-obatan dan dipicu oleh aktivitas berat. Tetapi bila terjadi kondisi serangan jantung, nyeri dada biasanya yang ditimbulkan adalah nyeri dada yang berat lebih dari 30 menit dengan disertai keluhan-keluhan penyerta lainnya seperti sesak nafas, kemudian keringat dingin atau mual muntah. Untuk pertolongan pertama pada pasien PJK, ini harus ditentukan dulu apakah PJK ini tipe yang stabil atau tipe yang emergensi atau serangan jantung. Nah, pada pasien yang mengalami kecurigaan serangan jantung, yang pertama harus kita lakukan adalah mencari pertolongan pertama ke vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat karena sifatnya emergensi, ya.
Jadi pasien ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau UGD terdekat. Sedangkan bila pasien yang kita curigai dengan serangan jantung ini mengalami penurunan kesadaran atau mendadak tidak sadar atau henti jantung, maka yang dapat kita lakukan adalah memberikan bantuan hidup dasar kepada pasien. Nah, sedangkan pada pasien-pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner sebelumnya, biasanya kita akan memberikan informasi atau menyarankan pasien untuk membawa obat-obatan emergensi, antara lain obat untuk nyeri dada yang ditaruh di bawah lidah. Tetapi setelah diberikan pertolongan pertama harus dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Pengobatan pasien penyakit jantung koroner itu sendiri harus ditentukan apakah PJK yang ini stabil atau serangan jantung, ya. Untuk pasien yang mengalami serangan jantung atau heart attack, itu terapi yang diberikan akan bersifat lebih agresif karena tujuannya untuk life saving atau menyelamatkan nyawa. Pada kondisi serangan jantung di UGD akan kita berikan obat-obatan emergensi, ya. Misalnya oksigenasi yang adekuat, kemudian obat-obatan pengencer darah yang kuat, obat-obatan nyeri dada, dan bila kondisi serangan jantung ini berat, kita akan sarankan untuk pasien untuk menjalankan intervensi perkutan primer atau primary PCI ya. Atau istilah lainnya kateterisasi jantung atau pemasangan ring segera. Sedangkan untuk penyakit jantung koroner yang stabil, ya, kita lihat dulu untuk derajat keparahannya. Apakah derajat keparahan ini termasuk yang berat atau yang ringan sampai sedang. Untuk derajat keparahan penyumbatan yang berat di atas 70% penyumbatannya atau keluhan yang dirasakan pasien terus-menerus dan mengganggu, maka akan kita sarankan untuk dilakukan angiografi atau kateterisasi. Sedangkan pada pasien dengan penyakit jantung koroner stabil yang derajat keparahannya ringan sampai sedang, kita coba dulu dengan obat-obatan. Nah, ini yang penting untuk pasien-pasien yang belum terdiagnosis dengan penyakit jantung koroner atau tidak ada penyakit jantung koroner, ya, harus dilakukan upaya preventif atau upaya pencegahan agar tidak mengalami serangan jantung atau penyakit jantung koroner di kemudian hari. Nah, upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah bertumpu pada modifikasi dari faktor risiko yang dapat kita ubah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti perubahan gaya hidup, antara lain olahraga teratur seminggu 3 kali dengan intensitas yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, kalau merokok berhenti merokok, ya. Kemudian bila pasien ini memiliki penyakit penyerta lain seperti darah tinggi, kolesterol, kemudian penyakit gula, itu harus berobat teratur dan terkontrol. Itu adalah upaya-upaya untuk mencegah penyakit jantung koroner. Selain itu, diharapkan untuk pasien-pasien yang memiliki faktor risiko untuk mengalami penyakit jantung koroner ini rutin memeriksakan diri ke dokter jantung minimal 1 tahun sekali atau bila ada keluhan yang mengarah ke penyakit jantung koroner. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu memeriksakan kesehatan jantung Anda di Rumah Sakit Medirosa 1 Cikarang. Sampai jumpa.